Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Zainab, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Jakarta dengan NIM 4250012186. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDE Suswatun Hasanah Pagi kelas 6 dengan materi sebab halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Alhamdulillah. Kelas 6 Siap. Kelas 6 Siap. Kelas 6 Siap. Siswa kelas 6 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Aska, silakan pimpin. Dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Sakit ya? Ya. Semoga yang sedang sakit esok harinya dapat berkumpul bersama kita kembali. Amin. Dan alhamdulillah kalian yang masih pada sehat, kita bisa berkumpul di sekolah ini, di kelas ini. Ya. Kita membaca surat-surat pendek dulu ya, yaitu surat Az-Zumar. Seperti yang kemarin kita bahas di bab berapa? Bab 1. Nah, dari Tamun. Selanjutnya menyanyikan lagu nasional. Semuanya berdiri. Sedia berkorban untukmu.
Ya, semua kita itu artinya senang, jangan ada ya sedih ya. Semoga dengan kita hari ini nanti kelar pelajaran ini ada ya kita bawa pulang bekal ilmu ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kemarin minggu lalu kalian bahas apa? Apa? Definisi halal dan masih ingat halal itu apa? Hal yang dibolehkan. Kalau haram, hal yang dilarang. Dasar hukumnya ada apa aja? Istihad. Pintar, masih ingat ya? Alhamdulillah. Bagaimana sih kalian mengetahui makanan itu halal atau tidak? Dari labelnya. Ibu di sini ada contoh produk-produk. Sama Rizka. Coba kalian cari mana label halalnya, ada tidak? Ada, Miko? Goyrior ada, pintar. Kitela ada, Butai ada. Nah ini, yang tiga ini adalah contoh produk makanan berlogo halal. Nah ini nggak cuma makanan yang dilogoin halal, tapi ada apa? Barang rumah tangga ya yang berlabel halal. Jadi semua produk yang ada di supermarket itu pasti ada logo halalnya. Nah, makasih ya. Nah, sekarang di minggu ini, hari ini kita bahas tema yang selanjutnya, yaitu apa ini judulnya? Halal dan haram. Tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama, siapa yang bisa melihat ini? Aska. Menyebutkan 5 sebab halal dan 3 sebab haram. Ya, yang kedua menjelaskan setiap sebab halal dan haram dengan contoh. Yang ketiga, menunjukkan sikap selektif dalam memilih makanan dan perbuatan yang halal. Ini Ibu ambil ada 3 tujuan pembelajaran. Sebelum Ibu masuk penjelasan Ibu, kalian nonton video dulu. Disimak baik-baik. Halal haram. Nah, Samuel, di sini tempatnya, nak. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan. Dan semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar, Samuel. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belajar kita sudah cukup. Ayo kita kasih dulu. Kalau begitu, Nah, dari video tadi menjelaskan tentang apa? Halal dan haram. Tadi siapa itu namanya? Si Syamil itu dia mau ngambil makanan apa? Sosis. Dia mengandung daging ya. Tadi apalagi tentang makanan, selain makanan apa lagi? Minuman. Ada minuman yang
zatnya diperbolehkan untuk dimakan. Yang kedua karena apa? Karena memperolehnya. Kalian dapat itu benda, itu makanan dari mana perolehannya asalnya? Ya, dari mana? Dari kalian hasil bekerja. Apalagi dapat dari orang. Yaitu contohnya apa aja? Hasil kerja halal, bukan hasil korupsi, apalagi hasil judi. Ya, nggak boleh. Ya, yang ketiga apa? Dari prosesnya. Apa contoh dari prosesnya? Diolah dengan benar, tidak terkontaminasi. Apa itu? Sesuatu yang haram, misal minyak babi. Ya, misal nasi itu asalnya halal atau haram? Halal. Ketika dibuat nasi goreng dengan minyak babi, nasi gorengnya masih halal atau sudah haram? Haram, karena sudah tercampur minyak babi. Pinter ya. Lanjut. Nih ada contoh-contohnya nih. Coba dari apa aja yang tadi dari zat asalnya? Contohnya air, buah, dan hewan ternak. Terus yang contoh karena perolehannya apa aja? Kerja halal dan uang halal. Terus karena prosesnya penyembelihan yang tidak atas nama Allah. Terus apa lagi? Tidak terkontaminasi. Ya, lanjut. Nah, di sini ada yang tadi sebab halal, sekarang sebab kenapa dikatakan haram. Yang pertama karena zatnya juga, kayak yang pertama tadi halal, karena zatnya. Apa aja contohnya? Daging dan yang beralkohol. Ya, ini mereka bertiga contoh ini ada di dalam Al-Quran. Kalau sudah di dalam Al-Quran, berarti siapa yang memerintahkan? Allah. Kalau sudah Allah yang memerintahkan, berarti ada hal-hal yang membuat kita rugi. Misal, ini minuman yang beralkohol. Kalau udah minum, jadi hilang akal. Ya, hilang akal, tiba-tiba pusing mendadak, tiba-tiba pingsan. Ya, makanya dikatakan haram. Lanjut, yang kedua, sebab haramnya apa? Haram karena sifat atau dampak buruk. Yang pertama, zatnya berbahaya. Dua, hewan buas bertaring. Tiga, perbuatan buruk. Ini karena dampak buruknya. Kalian maaf, di luar sana ada yang mengkonsumsi zat-zat yang berbahaya. Contoh apa? Narkoba. Itu kan bukannya jadi seneng, jadi lama-lama badannya ripih, ya kan? Lama-lama badannya yang tadinya seger buger jadi kecil. Ya, itu zatnya berbahaya. Dampak buruknya bagi tubuh kita. Kayak perbuatan buruk ini contohnya berjudi. Judi banyak judi, akhirnya banyak hutang. Itu yang pinjol-pinjol, ya kan? Yang judol-judol. Udah pernah dengar itu kasus-kasusnya? Akhir-akhirnya banyak hutang jadi bunuh diri. Dampak buruk ke badan kita. Lanjut ya. Yang ketiga ada sebab haram karena apa? Karena prosesnya atau cara memperolehnya. Prosesnya yang pertama
misalnya punya pemilik restorannya, tenang aja, ini tempatnya dipisah, penggorengannya dipisah, piring-piringnya dipisah. Tapi kalian ada ragu-ragu nggak dalam hati? Ada keraguan. Keraguan itu namanya subhat, ya, subhat itu namanya samar-samar antara halal dan haram. Kalau kalian menjumpai keraguan itu, kalian harus meninggalkannya, menjauhinya. Jangan coba-coba. Tapi kalau kalian yakin itu tempatnya halal, yakin nih, nggak ada keraguan, boleh masuk ke tempat tersebut. Paham ya? Itu namanya syubhat. Kita lanjut. Nah, ini ada hikmahnya. Hikmah dari kita melaksanakan menjauhi haram dan mendekatkan ya halal. Yang pertama, ketaatan dan ibadah. Yang tadi aku bilang, menjauhi larangan Allah. Terus yang kedua, menjaga kesehatan jasmani. Hal-hal yang dilarang oleh Allah, contohnya babi, ternyata diteliti itu daging babi itu banyak apa? Banyak hal-hal yang tidak baik dalam tubuh ya. Yang ketiga, menjamin keberkahan rezeki. Halal walaupun jumlahnya sedikit, tapi dia halal, di dalamnya ada keberkahan. Ya, tapi kalau haram, dia jumlahnya banyak. Misal orang yang korupsi, ya jumlahnya banyak kan? Gak cuma 1000 2000, banyak. Tapi ada nggak keberkahan di dalam situ? Tidak ada. Pasti hartanya akan habis. Paham ya? Lanjut yang keempat, menjaga kemurnian ibadah. Yang kelima, menjaga moral dan tatanan sosial. ya, contohnya larangan terhadap riba. Hati-hati nih yang riba nih. Riba itu uang kelebihan. Misal ada bunga namanya riba, ya. Terus apa lagi? Di sini ada judi. Nah, di sini judi itu baik atau buruk? Buruk. Ada nilai positifnya tidak? Nggak ada. Ya, ada bu positifnya bu. Jadi banyak uang. Tapi berkah nggak itu uangnya? Nggak berkah. Ya, paham sampai sini ya? Ada pertanyaan sampai sini? Tanya? Contoh? Apa? Contoh haram dan halal. Contoh yang apa? Makanan, minuman? Makanan. Ibu balikin lagi ke kalian. Contoh makanan yang halal apa aja? Tadi nasi, sayur, buah, dan lain-lain. Kalau yang haramnya, babinya jangan ibu ya. Babi, bangkai, darah, pinter. Dengar? Apa lagi? Ya, minuman yang berkandung alkohol, walaupun dia tulisannya 0% alkohol, itu orang muslim itu boleh minum. Tapi kalau dia udah menyerupai bentuk minuman beralkohol, itu nggak boleh, tetap nggak boleh. Itu sama dengan haram. Yang mengandung apa? Yang mengandung najis. Tadi tercampur najis. Misal ada tetesan darah karena buat obat-obatan. Katanya bu, ada bu tetangga saya bu, dia obatnya nggak ada, cuman bisa minum darah ular. Ya, boleh nggak bu seperti itu? Kalau keadaannya terdesak, kalau benar-benar sama sekali nggak ada obat sama sekali, boleh. Tapi tidak boleh berlebihan, nggak boleh. Misalnya lagi kalian pergi ke hutan kayak si Dora, ya, terus tersesat, nggak ada makanan, cuma ada babi tuh lewat, tuh, ya kan? Nggak ada lagi nih, nggak ada buah-buahan di pohon-pohon, nggak ada. Boleh nggak dimakan itu babi? Boleh. Boleh. Tapi tidak berlebihan. Ya. Kalau cukup, sekarang kita mengerjakan dulu tugasnya. Udah ibu kasih bentuknya per
kelompok ya. Kelompok 1 kelompoknya Inayah, kelompok 2 Azil, kelompok 3 Melisa, kelompok 4 Rizka. Ya, Ibu bagi dulu baru Ibu jelasin. Nih yang gambar-gambar ini tinggal kalian checklist, pilih mana jawaban yang benar ya.
mengenal makanan halal dan haram. Sapi adalah makanan yang halal. Babi adalah makanan yang haram karena mengandung zat yang berbahaya. Sayuran adalah makanan yang halal dan madu adalah makanan yang halal. Makanan halal dan nasi goreng, daging sapi dan sapinya. Yang haram daging babi yang menyebabkan berkah. Yang minuman es teh, sapi dan haram alkohol. Pekerjaan yang halal menjual goreng, menjadi petani, pelayan dan menjual jamu. Yang haram pekerjaan yang menjual dan menjual minuman keras. Perbuatan yang halal bermain yang baik, mengenal kesehatan, menjaga lisan, mendengarkan nasihat. Yang haram menjaga asap dan dibakar, menjadi harga, menjadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan halal adalah buah, sayur, ayam. Makanan yang halal adalah daging babi. Makanan yang halal adalah air putih. Makanan yang haram adalah alkohol. Pekerjaan yang halal adalah petani, pekerjaan yang haram adalah ini. Perbuatan yang halal adalah menjaga lisan, perbuatan yang haram adalah durhaka. Hewan merupakan makanan haram. Daging burung elang merupakan makanan haram. Buah sawo merupakan makanan halal. Daging ikan karena haram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, salut. Makasih ya. Nah, di sini Ibu ada kartu. Oh ya. Satu orang tunjuk siapa yang mewakili kalian, kelompok kalian. Ini Pak. Ini Del ya. Sembari menyebutkan, sembari berbuat sesuatu. Tahu kan permainan tukang Del? Tapi memanggilnya yang Delnya aja. Pilih. Ini pilih. Tuh, Aska. Aska dapat apa? Ayo, sambil melompat-lompat sembari nyebutin 3 hewan. Ayo. Hewan. Tuh, sekarang kelompok 2 Azil dapat apa Azil? Ya, gimana? Ikutin Azil. Halal itu sehat.
babi. Yang kelima, contoh perbuatan haram. Udah tumpuk dulu di meja kalian, dijadiin satu tumpukan, nanti gue ambil. Nah, kesimpulan dari penjelasan kita tadi ada apa aja? Yang pertama, apa itu? Prioritaskan selalu yang halal dan baik. Yang kedua, berhati-hati terhadap. Ya, yang ketiga, pastikan kehalalannya dari zatnya, memperolehnya dan prosesnya. Pintar. Dan di sini sampai pelajaran ini bagaimana? Pelajarannya asik tidak? Yakin? Penjelasan ibu jelas tidak? Masih ada yang bingung? Benar. Sebagai penguatan, kita nyanyi lagu materi halal dan haram. Ya, untuk minggu depan kita pelajarannya masuk ke Khulafaur Rasyidin. Jadi pelajaran yang hari ini jangan sampai dilupakan. Ya, sekarang boleh beres-beres. Tunggu. Nih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang.